with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang laporan penelitian yang berjudul Ekstraksi daun mint yang berasal dari Bukit Lama. Kami berisikan anggota kelompok. Yang pertama adalah Muhammad Iqbal, lalu ada Aura Surya Firmansyah, lalu ada Christine Natali Barus. Pendahuluannya itu, bau badan merupakan masalah umum yang dapat menurunkan rasa percaya diri. Kondisi ini sering terjadi karena bakteri dapat menguraikan keringat pada permukaan kulit, terutama pada daerah yang lembab seperti ketiak. Oleh karena itu, diperlukan bahan yang mampu membantu untuk menghambat pertumbuhan bakteri penyebab bau badan secara efektif. Untuk latar belakang sendiri itu, yang pertama ada keterbatasan deodoran komersil, yang dimana deodoran komersil itu memang praktis digunakan. Itu terdapat produk itu mengandung bahan kimia sintetis yang berisiko menimbulkan iritasi pada kulit yang sensitif. Hal ini dapat mendorong pengembangan bahan alami yang lebih aman, ramah kulit, dan juga dapat tetap memiliki kemampuan antibakteri. Selanjutnya itu ada potensi dari daun mint. Daun mint sendiri atau yang dikenal sebagai mentha peperita yang dikenal memiliki aroma segar serta dapat mengandung senyawa bioaktif alami. Tanaman ini berpotensi sebagai antibakteri, antiseptik, dan juga antiinflamasi. Karena itu, daun mint dapat menarik untuk diteliti sebagai bahan alami dalam mengatasi bakteri penyebab bau badan. Untuk rumusan masalah dan tujuannya itu, yang pertama adalah rumusan masalah. Yang pertama ada pengaruh jenis pelarut, yang kedua ada pengaruh suhu evaporasi, serta yang ketiga ada karakteristik organoleptik. Untuk tujuannya sendiri itu, yang pertama adalah mengetahui pengaruh jenis pelarut terhadap ekstraksi pada daun mint. Yang kedua ada mengetahui pengaruh suhu evaporasi terhadap kualitas ekstrak, serta yang ketiga adalah mengamati karakteristik organoleptik pada ekstrak serta meliputi warna, aroma, dan juga bentuk fisik. Untuk hipotesa itu, yang pertama ada hasil proses ekstraksi maserasi yang bergantung pada beberapa faktor, antara lain adalah lama waktu yang digunakan untuk proses maserasi. Yang kedua ada perbandingan volume pelarut dengan massa bahan yang akan dimaserasi, serta jenis pelarut yang digunakan, yang diambil dari jurnal Ningtyas dan Wibowo pada tahun 2024. Yang kedua ada formula yang harus memenuhi rentang pH yang sesuai dengan pH kulit ketiak, yaitu sekitar 3-7,5 sesuai dengan standar nasional Indonesia pada 4951 1998 tentang kesediaan deodoran dan antiperspiran yang diambil pada jurnal Mulyono dan kawan-kawan pada tahun 2023, serta uji organoleptik menggunakan mengamati perubahan fisik meliputi bentuk, warna, dan aroma pada jurnal Mailaningsi DKK tahun 2024. Untuk ruang lingkup atau batasan masalah, yang pertama ada bahan yang berbahan dasar daun mint dari Bukit Lama, Palembang, Sumatera Selatan. Lalu ada konsentrasi pelarut metanol dan etanol yang digunakan sekitar 96%, serta kondisi suhu. Yang pertama ada suhu pengeringan pada oven 550 derajat Celcius serta suhu evaporasi sekitar 60 sampai 85 derajat Celcius. Untuk bagian metodologi saya serahkan kepada rekan saya Aura Surya Firmansyah. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan tentang metodologi penelitian dari hasil laporan penelitian yang kami teliti. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret tahun 2025 dengan bahan baku daun mint yang diambil langsung dari kawasan Bukit Lama, Palembang. Sedangkan seluruh proses ekstraksi dan pengujian laboratorium diselenggarakan di Laboratorium Rekayasa Proses Teknik Kimia Universitas Sriwijaya Indralaya. Next. Nah, dalam susunan variabel penelitian ini menetapkan 3 jenis variabel. Yang pertama, variabel tetap yang meliputi komposisi serbuk daun mint seberat 100 gram dengan pelarut campuran metanol 500 ml dan etanol 500 ml. Durasi perendaman selama 3 hari, serta kecepatan putaran alat rotari sebesar 30 rpm. Kedua, variabel bebas kami adalah variasi suhu evaporator mulai dari 60 derajat Celcius hingga 85 derajat Celcius untuk melihat titik optimal penguapan pelarut.
Terakhir, variabel terikat yang diamati sebagai parameter outputnya adalah nilai keasaman atau pH, sediaan, serta karakteristik organoleptiknya. Next. Nah, berikut adalah instrumen, alat, dan bahan yang digunakan. Komponen alat utama di laboratorium yang sangat krusial dalam riset ini adalah vakum rotary evaporator untuk memisahkan pelarut, oven pengering, blender penghalus, water bath, serta neraca analitik untuk penimbangan presisi. Bahan baku utamanya yang diteliti adalah daun mint segar yang diekstraksi menggunakan agen pelarut metanol dan etanol dengan kadar kemurnian tinggi 95% serta bantuan Aquades. Next. Nah, kemudian tahapan prosedur kerja ini diawali dengan proses preparasi, di mana daun mint segera dibersihkan, dipotong kecil, lalu dikeringkan di dalam oven dengan suhu terkontrol 50 derajat Celcius selama kurang lebih 3 hari untuk menghilangkan kadar air tanpa merusak zat aktif. Setelah kering, daun dihancurkan dengan blender dan diayak. Serbuk seberat 100 gram, kemudian dimaserasi secara dingin menggunakan pelarut metanol dan etanol sebanyak 1 liter selama 3 kali 24 jam. Nah, cairan maserat yang didapat lalu dimasukkan ke dalam rotary evaporator untuk memisahkan pelarutnya hingga memisahkan konsentrat ekstrak kental yang siap dianalisis nilai pH dan sifat organoleptisnya. Next. Nah, memasuki hasil dan pembahasan yaitu senyawa bioaktif daun mint. Memilih metode maserasi dingin karena senyawa-senyawa aktif dalam daun mint ini sensitif terhadap panas atau termolabil. Dari hasil proses maserasi ini didapat senyawa metabolit sekunder berkhasiat tinggi yang berhasil ditarik dengan baik. Di antaranya adalah mentol yang berfungsi sebagai pembasmi bakteri Staphylococcus epidermidis dan Corynebacterium penyebab bau badan. Flavonoid dan polifenol sebagai pelindung kulit, serta zat tanin yang bekerja penting sebagai agen astringen untuk memperkecil pori-pori kulit sehingga dapat mengontrol ekskresis keringat berlebih. Boleh next. Nah, terakhir ada mekanisme ekstraksi kami. Kayak di sini, mengapa kami mengombinasikan pelarut metanol dan etanol? Karena keduanya memiliki tingkat polaritas yang saling melengkapi dalam menarik zat aktif secara efisien. Metanol yang bersifat polar bekerja efektif mengikat flavonoid dan tanin. Sedangkan etanol yang semipolar bekerja optimal menarik mentol dan komponen volatil minyak atsiri. Secara fisika kimia, proses maserasi ini berjalan melalui prinsip difusi dan osmosis. Pelarut metanol-etanol melakukan osmosis menembus membran semi-permeabel dinding sel tanaman. Setelah melarutkan komponen di dalam sel, molekul zat aktif tersebut mengalami difusi, yaitu berpindah keluar sel menuju larutan akibat adanya perbedaan gradien konsentrasi. Proses inilah yang menghasilkan rendemen ekstrak bioaktif yang kaya dan optimal. Selanjutnya untuk penjelasan mengenai pengaturan suhu, data grafik, dan lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada slide ini ditampilkan pengaruh suhu evaporasi terhadap pH ekstrak daun mint. Berdasarkan hasil pengamatan, suhu evaporasi memberikan pengaruh terhadap kestabilan senyawa bioaktif pada ekstrak. Pada suhu 60 hingga 65 derajat Celcius, nilai pH masih relatif stabil pada kisaran 6,5 sampai 6,7. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa aktif seperti flavonoid dan polifenol masih cukup terjaga kestabilannya. Selanjutnya, pada suhu 70 derajat Celcius diperoleh kondisi evaporasi yang paling optimal. Pada suhu tersebut, proses penguapan pelarut berlangsung secara efisien, namun belum menyebabkan kerusakan signifikan terhadap senyawa aktif. Sedangkan pada suhu yang lebih tinggi, yaitu di atas 75 derajat Celcius, terjadi penurunan pH hingga mencapai 5,27 pada suhu 85 derajat Celcius. Penurunan pH ini menunjukkan adanya degradasi senyawa aktif akibat pemanasan yang berlebih. Dari grafik dapat dilihat bahwa semakin tinggi suhu evaporasi, maka pH dari ekstrak itu akan cenderung menurun dan menjadi lebih asam. Next. Pada slide ini dijelaskan bahwa analisa pengaruh suhu terhadap proses evaporasi ekstrak daun mint. Pada suhu yang rendah, yaitu 60-65 derajat Celcius, proses penguapan berlangsung lebih lambat. Namun, senyawa metanol dan flavonoid itu masih stabil sehingga aroma kasminnya tetap kuat dan pH relatif aman untuk kulit. Kemudian, pada suhu 70 derajat Celcius, proses evaporasi berlangsung lebih efisien. Pelarut dapat menguap dengan baik sehingga ekstrak menjadi lebih pekat tanpa merusak senyawa bioaktifnya.
Selain itu, aroma khas dari mint juga masih tetap terjaga. Oleh karena itu, suhu ini dianggap sebagai suhu optimal dalam penelitian. Sedangkan pada suhu yang tinggi, yaitu 75 hingga 85 derajat Celcius, terjadi degradasi senyawa flavonoid dan polifenol yang berakibatkan paparan panas yang berlebih. Dampaknya aroma mint mulai berkurang dan warna ekstrak menjadi lebih gelap sehingga pH menurun menjadi lebih asam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan suhu memang mempercepat evaporasi, namun suhu yang terlalu tinggi dapat menurunkan kualitas ekstrak daun mint. Next, baik untuk analisa organoleptik dari ekstrak daun mint tersebut, berdasarkan tabel, sampel pada suhu tinggi cenderung menghasilkan warna coklat hingga hijau kecoklatan. Hal ini terjadi akibat adanya oksidasi klorofil dan degradasi senyawa aktif selama proses pemanasan. Sedangkan pada suhu yang lebih rendah, warna ekstrak cenderung hijau kekuningan, hingga berwarna hijau tua yang menunjukkan kestabilan senyawa dalam ekstrak yang masih lebih baik. Dan untuk aroma, seluruh sampel masih memiliki aroma khas mint yang menunjukkan bahwa kandungan metanol masih terdapat di dalam ekstrak meskipun mengalami perlakuan suhu yang berbeda. Kemudian dari segi teksturnya, semua sampel memiliki tekstur cair. Tekstur ini menunjukkan bahwa ekstrak masih sesuai digunakan sebagai bahan dasar deodoran spray alami. Secara keseluruhan, karakteristik organoleptik dipengaruhi oleh suhu evaporasi dan kestabilan senyawa bioaktif pada ekstrak daun mint. Next. Baik, pada slide ini dijelaskan pembahasan lebih lanjut mengenai karakteristik organoleptik ekstrak dari daun mint. Dari segi warna, suhu yang tinggi menyebabkan perubahan warna menjadi coklat hingga hijau kecoklatan akibat oksidasi klorofil dan kerusakan senyawa aktif. Sedangkan suhu yang lebih rendah akan menghasilkan warna hijau yang lebih stabil. Untuk aroma, seluruh sampel masih mempertahankan aroma dari khas mint tersebut yang menunjukkan bahwa kandungan metanol pada ekstrak masih cukup stabil selama proses evaporasi berlangsung. Kemudian dari segi tekstur, secara keseluruhan, sampel memiliki tekstur cair sehingga sesuai digunakan sebagai bahan dasar deodoran spray alami karena mudah diaplikasikan dalam bentuk semprotan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa suhu evaporasi mempengaruhi karakteristik organoleptik ekstrak, terutama terhadap warna dan kestabilan senyawa bioaktifnya. Next. Baik, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kombinasi pelarut metanol dan etanol efektif digunakan untuk mengekstraksi senyawa bioaktif dari daun mint. Selain itu, suhu evaporasi terbaik diperoleh pada suhu 70 derajat Celcius karena mampu menghasilkan ekstrak yang stabil tanpa merusak senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Ekstrak daun mint yang dihasilkan memiliki karakteristik berupa aroma khas mint, warna hijau kekuningan hingga hijau tua, serta bertekstur yang cair. Dengan karakteristik tersebut, ekstrak daun mint berpotensi digunakan sebagai bahan alami pada deodoran spray alami. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Christine dan juga Aura. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami di sini membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan yang ingin bertanya, silakan raise. Terima kasih kepada Mas Fatur dari kelompok 5. Silahkan Mas Fatur, silahkan dihidupkan mic-nya. Baik, saya Fatur Rahman dari kelompok 5 sebagai tim penguji. Izinkan saya bertanya. Jadi kan tadi pemateri menyatakan bahwa pada suhu di atas 75 derajat Celcius terjadi penurunan pH hingga 5,27. Nah, menurut saudara nih, apa penyebab utama dari penurunan pH tersebut? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya, ini pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Pertanyaannya kepada Hagistinover dari kelompok 5, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau tanya, tadi pada slide ke-13 tentang mekanisme ekstraksinya. Jadi di slide tersebut tadi disebutkan bahwa metanolnya itu lebih efektif untuk mengekstrak senyawa polar. Nah, sedangkan untuk etanol itu lebih optimal untuk senyawa semipolar. Jadi bisa nggak dijelaskan lebih dalam bagaimana hubungan antara polaritas pelarut dengan senyawa bioaktif yang dihasilkan? Terima kasih. Baiklah, sama-sama kepada saudara Agisti. Baik, untuk sesi tanya jawab terakhir saya serahkan kepada Rizky Saputra. Silahkan, apa yang ingin ditanyakan?
Oke, baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin menanya di bagian slide 10 pada bagian A dan bahan. Nah, pada PPT itu disajikan bahwa penggunaan metanol 96% itu sebagai pelarut. Nah, setahu saya itu metanol ini bersifat toksik. Nah, itu bagaimana cara kalian dapat memastikan keamanan dari ekstrak yang dihasilkan kalau metanol ini bersifat toksik? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudara Rizky. Baik, setelah didiskusi pada kelompok kami, saudara Christine ingin menjawab pertanyaan dari Mas Fatur. Kepada saudara Christine dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin mengonfirmasi bahwa pertanyaan dari Mas Fatur adalah pada suhu di atas 75 derajat Celcius terjadi penurunan pH hingga 5,27. Apa penyebab utama dari penurunan pH tersebut? Apakah benar, Mas Fatur? Iya, benar sekali, Christine. Izin menjawab. Jadi penurunan pH itu terjadi karena adanya suhu tinggi yang dapat menyebabkan degradasi dari senyawa bioaktif yang berada di dalam ekstrak daun mint tersebut. Jadi ketika pemanasan berlebih terjadi, beberapa senyawa organik tersebut dapat terurai dan membentuk senyawa yang lebih bersifat asam. Selain itu, senyawa flavonoid dan polifenol tersebut yang sebenarnya dapat membantu kestabilan ekstrak akan menjadi rusak akibat panas yang diberikan kepada ekstrak tersebut sehingga nilai pH-nya akan semakin menurun. Jadi semakin tinggi suhu evaporasi, maka ekstrak akan cenderung menjadi lebih asam karena kestabilan kimia senyawanya itu mulai terganggu. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dari saudara Christine. Bagaimana pada Mas Fatur, apakah jawaban tersebut sudah dapat memuaskan hati Anda? Walah, jadi faktornya itu karena evaporator tadi akhirnya mengganggu kestabilan. Oke. Terima kasih, Christine. Terima kasih, Iqbal. Baiklah, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Hagesti tadi, saudara dari Aura Surya Firmansyah sudah siap untuk menjawab. Dipersilahkan untuk saudara Aura Surya. Baik, izin mengulangi pertanyaan dari saudari Hages tadi. Kan saudari tadi kan menanyakan bahwa metanol itu lebih efektif untuk mengekstrak senyawa polar, sedangkan etanol optimal untuk senyawa semipolar. Kayak terus saudari bertanya, bisa nggak dijelasin bagaimana hubungan polaritas pelarut dengan senyawa bioaktif yang dihasilkan? Nah, jadi kan si hubungan polaritas pelarut sangat mempengaruhi kemampuan pelarut dalam melarutkan senyawa aktif. Nah, prinsip yang digunakan yaitu kayak like this of light, yaitu senyawa polar akan lebih mudah larut dalam polar. Jadi si metanol itu memiliki polaritas yang lebih tinggi sehingga efektif menarik senyawa polar seperti flavonoid dan tanin. Nah, sedangkan si etanol tadi bersifat semipolar sehingga lebih optimal untuk melarutkan mentol dan minyak atsiri yang sifatnya lebih volatil seperti yang sudah saya jabarkan tadi. Oleh karena itu, kombinasi kedua pelarut ini digunakan agar senyawa bioaktif yang diperoleh lebih lengkap dan hasil ekstraksi menjadi lebih optimal gitu. Mungkin sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Aura. Untuk dari pihak kelompok 5 tadi, Hagesti, apakah jawaban tersebut sudah dapat memuaskan dari isi pertanyaan Anda? Menurut saya itu sudah bagus, sudah saya pahami. Terima kasih ya, Aura. Baiklah, untuk pertanyaan dari saudara Rizky akan saya jawab terkait parameter proses apa yang paling kritis jika penelitian ini dikembangkan untuk skala industri. Jawabannya itu jika penelitian ini dikembangkan ke skala industri, parameter yang paling penting untuk dapat dikontrol tersebut adalah suhu, waktu ekstraksi, serta rasio pelarut terhadap bahan baku, serta kondisi penyimpanan ekstrak. Nah, dari sisi teknik kimia, suhu itu sangat dapat mempengaruhi kestabilan senyawa aktif sehingga harus dijaga agar tidak terlalu tinggi, agar suhu itu sendiri dapat mencapai suhu maksimal. Rasio pelarut juga sangat penting, serta bahan juga sangat penting karena dapat mempengaruhi efisiensi perpindahan massa selama proses ekstraksi. Selain itu, proses penyimpanan harus diperhatikan karena paparan cahaya, udara, dan juga suhu yang tidak stabil dapat menyebabkan oksidasi
pada ekstrak tersebut hingga dapat menurunkan kualitas dari ekstrak. Dengan pengendalian parameter-parameter yang baik, kualitas produk tersebut dapat tetap konsisten meskipun dapat diproduksi dalam skala besar. Untuk saudara Rizky, apakah jawaban dari saya sudah cukup? Baik, udah cukup dan udah dijabarkan satu persatu. Terima kasih Iqbal. Baiklah, sekian sesi pemaparan materi dari kelompok 4. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.